Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, baik. Sebelumnya di sini ya, di kelas 6B, Ibu perkenalkan dulu ya. Ada Bapak dosen dari Universitas Cendrawasih. Beliau adalah Bapak Dr. Petrus Irianto, SH MPD MH. Ya. Kemudian yang kedua ada Bapak guru dari Papua anak-anak. Beliau adalah Bapak Mardi SPD. Silahkan anak-anak mengucapkan selamat datang dan salam kenal dari kelas 6B ya. Silahkan. Salam kenal dan selamat datang Bapak. Salam kenal dan selamat datang Bapak. Salam kenal dan selamat datang Pak. Ya, baik Ibu lanjutkan. Nah, anak-anak, Bu Guru sudah mengirimkan link presensi Google Form yang Ibu kirimkan di WA grup kelas. Nanti silahkan anak-anak mengisi link presensi tersebut dengan jujur. Artinya sesuai dengan kehadiran anak-anak pada kegiatan daring pembelajaran hari ini dengan menggunakan Zoom ya. Nanti silakan anak-anak isi dengan sesuai kehadirannya. Nah, baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, nah kita akan awali dulu dengan kegiatan doa bersama. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini anak-anak? Ya, silakan Mas Ibam untuk memimpin doa. Penyayang ya Allah, kami betul yang benar dan serta jauhkan kami dari segala dosa. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang baik, berkenan dan ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Mas Ibam karena sudah memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak dapat berjalan dengan lancar ya. Kita juga harus tetap semangat walaupun pada pembelajaran hari ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung ya, tapi kita melaksanakannya secara virtual. Kita harus tetap semangat ya anak-anak ya. Siap anak-anak? Siap. Ya, baik, supaya lebih semangat. Kelas 6B, hebat, hebat, hebat. Yes. Oke. Iya, baik, tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, baik, sebelum Ibu masuk pada kegiatan inti, akan sampaikan terlebih dahulu aturan-aturan yang akan kita laksanakan khususnya pada pembelajaran daring menggunakan Zoom ini ya. Apakah masih ingat anak-anak aturan yang pertama? Ya, setiap pembelajaran kita semua harus menyalakan apa anak-anak? Kamera. Iya, kamera. Ya, kamera harus dihidupkan semuanya. Yang kedua, nah, ketika nanti anak-anak hendak bertanya atau berpendapat, di layar HP anak-anak itu sudah ada gambar tangan atau disebut dengan raise hand. Jadi nanti ketika anak-anak hendak bertanya, silakan diklik tombol tangan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, baik, ketika Ibu Guru menjelaskan, silakan semua mikrofonnya di mute atau dinonaktifkan. Lalu ketika nanti anak-anak Ibu beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan atau berpendapat, silakan raise hand dan mengaktifkan kembali mikrofon tersebut. Begitu ya anak-anak ya? Jelas ya? Ya, baik. Terakhir, kalau misalkan nanti anak-anak hendak ke belakang, silahkan nanti minta izinnya dengan menuliskan gambar pesan yang ada di layar HP anak-anak ya. Sampai di sini anak-anak paham? Paham. Baik, iya. Nah, supaya lebih semangat lagi, hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu ya. Nanti semua mikrofonnya silakan dinyalakan. Anak-anak harus menyanyikan lagu tersebut dengan penuh percaya diri dan disiplin.
Nusa satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Masih semangat ya? Masih pagi harus semangat. Baik, kelas 6B. Hebat. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti anak-anak, nah, Ibu di sini akan menilai segala sikap anak-anak pada pembelajaran daring hari ini ya. Mulai dari aspek sikap anak-anak, yaitu misalkan kedisiplinan, tanggung jawab anak-anak, dan kemudian sikap pengetahuan, yaitu Ibu akan lihat dari nilai soal evaluasi nanti anak-anak. Dan yang terakhir, sikap keterampilan anak-anak, yaitu keterampilan anak-anak nanti dalam berdiskusi. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pada pembelajaran 2. Nah, kalau pada pembelajaran sebelumnya tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang rukun dalam perbedaan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana manfaat kerukunan itu yang kita terapkan dalam persatuan dan kesatuan. Sebelum Ibu akan sampaikan materi, anak-anak siapkanlah bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan kemarin ya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, anak-anak akan dapat menerapkan makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, dari pembelajaran hari ini kita akan dapat mengaitkan keberagaman Indonesia dengan manfaat persatuan dalam perbedaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita akan dapat menyajikan 2 contoh pengalaman hidup rukun dalam kerjasama ketika berdiskusi dengan kelompoknya. Dan yang keempat, kita akan dapat memadukan ciri khas tarian daerah Lego-Lego dari alor dengan susunan gerak pola lantai tarian daerah tersebut. Dan yang terakhir, kita akan dapat menyajikan salah satu contoh gerak tarian daerah Lego-Lego dengan menerapkan gerak pola lantai tarian daerah tersebut. Ya, sekarang Ibu akan lanjutkan pada kegiatan inti. Nah, dari PPT yang sudah Ibu tampilkan, di situ ada gambar ya anak-anak ya. Nah, dapatkah anak-anak menemukan makna keberagaman pada gambar tersebut? Siapa yang tahu? Silakan raise hand. Mbak Ica, silakan. Keberagaman apa yang Mbak Ica temukan pada gambar ini, Mbak Ica? Agama, Bu. Baju adat. Iya, agama, baju adat. Baik. Mbak Kanaya, silahkan. Budaya. Budaya, baik. Apalagi anak-anak? Ayo, silahkan. Iya, Mas Denny, silahkan. Suku. Suku, baik. Ada lagi kira-kira? Ayo, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Kebersamaan. Baik, Mbak Adel, kebersamaan. Baik. Berdasarkan yang teman kalian sampaikan itu adalah salah satu contoh keberagaman yang ada pada gambar ini. Nah, kira-kira ketika kita melihat gambar ini anak-anak, ini sudah menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan belum? Sudah. Iya, ini sudah ada dari beberapa etnis atau suku ya. Dari suku Cina, dia bermain rukun dengan suku Dayak ya. Di sini ada berbagai suku, mereka saling rukun dan saling bersaudara. Nah, anak-anak, Bu Guru juga memiliki teks bacaan ya yang isinya tentang keberagaman kebudayaan dan lain sebagainya yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Nah, silakan
Siapa yang mau membantu Bu Guru untuk membacakan pada paragraf pertama? Silakan raise hand. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian Islam yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung pusaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Iya, terima kasih anak-anak. Baik, tadi walaupun yang tidak Bu Guru tunjuk, tetap membaca dalam hati ya anak-anak ya. Iya, baik anak-anak. Berdasarkan teks yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian, yang berjudul perbedaan yang menguatkan tersebut, kira-kira berisi tentang apa anak-anak? Sama, Bu. Agama, suku, budaya, baik. Ya, kemudian silakan Mbak Ica, ada perbedaan apa saja Mbak Ica? Ras, suku, Iya, ras, suku, agama. agama, ya. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Ica. Mbak Ica juga luar biasa. Nah, semua anak-anak di sini juga luar biasa ya. Hanya saja karena waktu kita terbatas, Ibu tidak bisa menanyakan pendapat kalian satu persatu. Tapi semuanya sudah paham ya? Keberagaman apa saja yang ada di teks tersebut ya anak-anak ya? Sudah paham? Iya, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian anak-anak. Baik, setelah kalian tadi dapat menelaah manfaat keberagaman dalam persatuan dan kesatuan pada teks bacaan yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Nah, sekarang Bu Ayu punya permasalahan ini. Nah, permasalahan apa itu, Bu? Nah, Bu Ayu akan tayangkan video ya. Anak-anak silahkan amati, siapkan buku tulisnya. Anak-anak tulis apa saja informasi penting yang anak-anak temukan pada video tersebut. Permasalahan pada video berikut ini. Halo Firdaus. Halo, Kamu sedang lihat apa? ini lihat tarian kuda koekang nih, bagus nih. Oh iya, dari Kendal Jawa Tengah ya? Iya, ini dari Kendal Jawa Tengah nih, bagus. Ini yang terbaru nih, gerakannya seperti ini, lebih variasi. Bagus kan itu kan? Iya, bagus, gerakannya aktif ya. Oh iya Firdaus, selain tarian kuda kebak dari Kendal Jawa Tengah, aku juga punya nih tarian baru. Atau mau tahu? Coba, lihat. Namanya tarian Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Baru dengar nih. Iya, karena tarian ini dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tapi di sini aku mau belajar karena tarian Lego-Lego itu menceritakan tentang kesederhanaan. Kemudian gerakannya juga tidak terlalu susah. Bagaimana kalau kita bersama-sama menarikkan tari Lego-Lego? Kamu mau tidak? Kalau aku lebih suka yang ini, yang kuda kepang ini, lebih aktif. Kalau itu sepertinya gerakannya terlalu terbatas atau sederhana seperti itu ya. Iya, karena setiap tarian kan memiliki ciri khas masing-masing, memiliki keunikan. Ada keunikan dari tarian kuda kepang Jawa Tengah, ada juga keunikan dari tarian Lego-Lego. Nah, kamu mau tidak belajar menarikan tari Lego-Lego bersamaku? Kalau aku tetap suka yang ini sih. Baiklah, kalau begitu, sebelum kita menari, coba deh kita ikut tarian Lego-Lego supaya kamu bisa memahami gerakan tariannya dari awal sampai akhir. Nanti kita keunikan gerakan dari tarian yang kamu sukai dengan tarian Lego-Lego. Gimana, mau? Siapa takut? Baik, ayo coba. Ayo kita Kita coba cari yang tarian apa Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu dia Firdaus. Bagus kan? Tapi kalau aku lebih suka punya aku tarian yang kuda kepang itu yang lebih gerakannya lebih aktif. Kalau ini gerakannya cuma terbatas seperti ini, cuma maju mundur aja. Ini anak kecil juga bisa ini. Kamu nggak boleh kayak gitu, Firdaus. Coba kita amati lagi. Gerakannya coba itu gerakannya kan sederhana. Tinggal gerakan kakinya, maju, kemudian mundur, saling bergandengan tangan, dan melingkar posisinya.
Jadinya kan kalau kita baru belajar, kita pun juga bisa. Iya juga sih, punya Bagus kan? keunikan sendiri-sendiri. Tapi kalau aku tetap suka yang itu, yang kuda kepang, lebih menarik dan lebih variasi. Ya coba kamu tonton sampai selesai dulu ya. Oke, kita tonton dulu. Tarian Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tarian Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian Lego-Lego dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dengan formasi melingkar dengan cara bergandengan tangan untuk menarikan tarian Lego-Lego tanpa melihat batas agama dan status sosial. Oleh karena itu, tarian tersebut dinamakan tarian multi-etnis, di mana agama, suku, bahasa, jenis kelamin, dan status sosial menyatu dalam sebuah pertunjukan dengan tradisi lisan pada setiap gerakannya untuk melakukan nyanyian dan berpantun. Dalam tarian tersebut dipandu oleh laki-laki yang dituakan pada suku Alor dan yang mahir dalam berpantun. Jumlah anggota penari dalam tarian Lego-Lego tidak dibatasi. Tarian Lego-Lego dulunya digunakan ketika hendak berperang. Namun, sekarang tarian ini digunakan untuk melakukan upacara menyambut tamu, melakukan pendirian rumah baru, dan juga untuk hajatan. Dalam tarian menyambut tamu, tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan. Lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman kopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun, bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran, ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman kopi. Dalam tarian Lego-Lego juga terjadi proses transfer ilmu pengetahuan secara lisan yang disajikan pada syair pantun yang dilantunkan berupa saling menghormati antar suku, menjaga kerukunan antar umat beragama, pengetahuan tentang sejarah nenek moyang mereka, serta perpindahan antar suku. Alat musik yang digunakan pada suku Alor di pesisir pantai menggunakan alat gong sebagai pengiringnya. Sedangkan alat musik yang digunakan pada suku Alor di pegunungan menggunakan alat musik berupa suara yang berasal dari hentakan kaki dan gelang yang dipakai penari Lego-Lego sambil mengelilingi mesbah dengan formasi melingkar. Mesbah sendiri adalah suatu benda yang
disakralkan oleh masyarakat Alor. Iya, anak-anak, berdasarkan video tersebut, apa kira-kira topik masalah apa yang dapat anak-anak temukan pada video tersebut? Yang tahu silakan raise hand. Mbak Kanaya, silakan Mbak Kanaya. Itu Bu, yang jadi masalah yang terjadi adalah masalah tentang perbedaan pendapat karena keduanya menyukai tarian yang berbeda. Yang satu lebih suka tarian kuda kepang, sedangkan yang satunya lagi ingin belajar tarian lego-lego dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, salah satu pihak seperti menjelek-jelekan tarian lego-lego, jadi tidak menghargai tarian daerah dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Itu Bu yang menjadi masalahnya. Iya, baik sekali Mbak Kanaya. Tepuk tangan untuk Mbak Kanaya, anak-anak. Iya. Nah, ada lagi pendapat lain anak-anak tentang masalah apa yang muncul pada video tersebut? Silakan anak-anak boleh berpendapat. Silakan. Atau mungkin jawabannya sama dengan Mbak Kanaya ya? Sama saja, Bu. Oh, baik. Iya. Ibu akan berikan penguatan ya. Betul sekali anak-anak. Pada video tersebut itu ya, ada perbedaan pendapat antara si laki-laki dan perempuan. Nah, pendapat apa? Nah, pendapat yang satu lebih suka tarian kuda kepang dari Kendal, Jawa Tengah. Sedangkan yang perempuan lebih menyukai atau mau belajar tarian lego-lego dari Nusa Tenggara. Ya, tepatnya di Kabupaten Alor. Nah, itu berarti si laki-laki sudah menerapkan sikap persatuan dan kesatuan belum anak-anak? Belum, iya. Nah, kenapa kok kira-kira si laki-laki belum menerapkan sikap dan persatuan? Nah, itu nanti yang akan anak-anak diskusikan bersama kelompok anak-anak. Anak-anak, nanti Ibu akan bagi anak-anak dalam 3 kelompok ya. Nah, dalam diskusi kelompok nanti, anak-anak akan mendiskusikan permasalahan yang ada pada video. Ya, yang pertama tadi topik masalahnya apa? Kenapa bisa si laki-laki itu menjelek-jelekan tarian lego-lego? Kira-kira apa alasannya? Yang kedua, nanti anak-anak bersama dengan kelompoknya ya mencari solusi bagaimana keterkaitan antara keberagaman tarian lego-lego dengan manfaat persatuan dalam perbedaan. Dan yang ketiga, anak-anak nanti juga mencari solusi bagaimana perpaduan ciri khas gerakan tarian daerah lego-lego dengan susunan gerak pola lantainya. Sampai di sini anak-anak paham apa saja yang akan didiskusikan anak-anak? Baik, ini anak-anak masuk pada room diskusi kelompok 2. Silahkan anak-anak pilih ketua kelompoknya untuk memandu diskusi, untuk memecahkan permasalahan tersebut. Siapa ketua kelompoknya anak-anak? Mbak Kanaya, Bu. Oh, baik Mbak Kanaya. Ya, Mbak Kanaya sebagai ketua kelompok, Ibu berikan kesempatan Mbak Kanaya untuk memandu diskusi ya. Bisa? Ya. Sebelumnya dari kelompok 2, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan persoalan pada LKPD-nya? Tidak. Ya, jelas? Ya, baik. Jelas. Nah, karena ini kegiatan diskusi, silakan anak-anak aktifkan mikrofonnya untuk berpendapat ya. Baik, Ibu akan serahkan waktu diskusi ini kepada Mbak Kanaya. Ibu akan lanjutkan kepada kelompok yang lainnya ya. Selamat berdiskusi anak-anak. Ya, terima kasih. Ya. Ayo, siapa yang mau berpendapat untuk permasalahan yang pertama? Bagaimana keterkaitan hubungan antara keberagaman tarian lego-lego dengan manfaat persatuan dan kesatuan bangsa? Keberagaman agama yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya sehingga perilaku toleransi. Oh ya, berarti yang pertama adanya keberagaman agama yang berbeda ya. Udah semua ya? Mbak Cem, Mas Ilya, sama Mbak Cika sudah? Sudah.
Mas Rasya sudah? Sudah. Selain perbedaan agama, saya berpendapat adanya keberagaman status sosial yang berbeda. Gimana teman? Jika Mbak Cika berpendapat adanya keberagaman agama. Terus saya berpendapat adanya keberagaman status sosial yang berbeda. Setuju semua? Setuju. Setuju ya? Setuju. Berarti untuk yang nomor 1 itu ya jawabannya 2. Ya. Kita sepakati itu ya. Ya. Oke. Ya. Sudah semua? Ya. Lanjut ke nomor 2. Siapa yang mau berpendapat? Untuk nomor 2. Iya, Mas Ilyas, gimana pendapatnya? Dengan cara bergandengan tangan. Ya. 60 detik lagi. Cepat-cepat 60 detik lagi nih kawan-kawan. Ya, terus pendapatnya yang lain siapa? Gerakan kaki bergerak maju mundur kanan atau kiri. Kaki penari dipasang gelang yang dapat mengeluarkan bunyi. Untuk formasi, untuk formasi tarian Lego-Lego itu melingkar ya formasinya. Ya. Jadi kita sepakati jawaban nomor 2 itu ciri khas gerakan tarian Lego-Lego membentuk formasi melingkar. Nomor 1 tadi apa? Halo anak-anak kelompok 2. Ya, Bu. Ya, siap Ya, Bu. bagaimana diskusinya? Lancar, Bu. Ya, lancar. Ya, sudah sampai mana? Diskusinya anak-anak sudah selesai. Waktunya kurang 60 detik saja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Semua anggota sudah menulis hasil diskusinya? Dah. Ya, baik. Ya, sebentar lagi kita akan kembali ke room utama ya anak-anak ya. Nah, nanti siapkan siapa di antara anak-anak kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Siapa? Mbak Kanaya, Bu. Oh ya, baik. Mbak Kanaya, silakan disiapkan ya. Mas Ibam, Mas Vino, Mbak Intan, Mbak Adil, dan Mas Revi sudah mencatat itu hasil diskusinya. Ini lagi aku catat, Bu. Oh, baik, baik. Mbak Intan, silakan kameranya dinyalakan ya, Mbak ya. Sudah tak share, Bu. Udah tak tampilkan juga. Halo kelompok 1. Sudah selesai diskusinya? Udah, Bu. Ya. Halo kelompok 1. Seorang. Halo, Bu. Ya. Waktu diskusi tinggal 5 detik ya. Anak-anak sudah menuliskan hasil diskusinya? Sudah. Baik, sudah siap untuk mempresentasikan ya? Ya. Anak-anak sudah kembali ke room utama ya, ke ruang kelas kita ini. Bagaimana tadi diskusinya, lancar? Lancar, Bu. Lancar, alhamdulillah. Ya, semua berdiskusi dengan tertib, dengan disiplin. Ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi anak-anak tadi. Ibu akan tunjuk ya, mulai dari silakan kelompok 1. Siapa yang bertugas untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ibu beri waktu, silahkan. Jawaban nomor 1. Ya. Karena seorang laki-laki tidak menghargai tarian Lego-Lego. Jawaban nomor 2. Hidup rukun, tentram, dan damai. Ya. Jawaban nomor 3. Melingkar mengelilingi mesbah. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mas Denis. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Iya, baik. Kelompok 1 luar biasa. Nah, anak-anak, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, adakah dari anak-anak yang mau bertanya atau mau menanggapi? Silakan raise hand.
Ada? Tidak ada? Iya, baik. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2. Silahkan, Ibu beri kesempatan siapa yang akan mau menyampaikan. Raise hand. Mbak Kanaya, Bu. Oh, baik. Silahkan, Mbak Kanaya. Untuk soal nomor 1, topik permasalahan. Pada video tersebut, jawaban masalah yang terjadi adalah masalah tentang perbedaan pendapat karena keduanya menyukai tarian yang berbeda. Salah satu lebih suka tarian kuda kepang, sedangkan yang satunya lagi ingin belajar tarian lego-lego dari Alor Nusa Tenggara Timur. Selain itu, salah satu pihak seperti menjelek-jelekan tarian lego-lego, jadi tidak menghargai tarian daerah dari Alor Nusa Tenggara Timur. Hal penting yang ada pada video. Jumlah penari tarian lego-lego tidak dibatasi. Alat musik pada suku Alor pesisir pantai menggunakan gong sebagai pengiring. Untuk alat musik suku Alor pegunungan menggunakan alat musik suara yang berasal dari hentakan kaki dan gelang yang dipakai penari lego-lego sambil mengelilingi misbah yang dengan formasi melingkar. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2 anak-anak. Iya, baik, kelompok 2 luar biasa sekali ya, kompak ya. Baik, berdasarkan hasil diskusi kelompok 2, adakah dari teman-teman yang mau bertanya atau mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Silakan raise hand. Silakan, jika mau menanggapi anak-anak. Tidak ada? Baik, Ibu akan lanjutkan ke kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3, siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ica. Setiap penari menganut agama yang berbeda, dan penari-penari itu sangat toleransi dan tidak saling mengejek. Jadi, walaupun berbeda agama, penari itu tetap hidup rukun. Mereka semua tetap menjalankan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, perbedaan itu bukan suatu alasan untuk terjadinya perpecahan. Jadi, kita harus saling menghargai satu sama lain. Suku, setiap hari di tari lego-lego mempunyai suku berbeda, tetapi mereka menyikapinya dengan toleransi. Tarian lego-lego dimainkan oleh wanita dan laki, formasi melingkar dengan cara bergandengan tangan. Untuk setiap gerakannya, mereka melakukan nyanyian dan berpantun. Tari ini untuk menyambut tamu. Tamu tersebut diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Ada 3 laki-laki yang bertugas memukul gong, ada yang bernyanyi, juga ada yang pantun. Tari lego-lego memiliki makna persatuan. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3 anak-anak. Iya. Nah, baik, sekarang Ibu akan berikan penguatan ya. Kita bersama-sama menyimpulkan materi, khususnya hasil diskusi tersebut. Betul ya, bahwa pada topik masalah video itu ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat mengenai tarian daerah kesukaannya masing-masing. Nah, sudah menerapkan sikap persatuan dan kesatuan belum? Itu yang diselesaikan pada kelompok 1 dan 2. Tapi anak-anak pada kelompok 3 juga tidak salah. Di kelompok 3 juga betul. Nah, pada kelompok 3 juga sudah menjawab persoalan yang ada pada LKPD. Nah, LKPD itu juga menyelesaikan persoalan bagaimana mengaitkan keberagaman yang ada pada tari lego-lego dengan manfaat persatuan. Itu juga betul anak-anak. Ya, jadi kalian harus tetap percaya diri, tetap semangat, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana
ciri khas gerakan tarian lego-lego dengan gerak pola lantainya. Itu juga semuanya sudah membahas bahwa tarian lego-lego itu menggunakan pola lantai. Apa anak-anak coba semuanya menyebutkan pola lantai? Melingkar. Iya, melingkar. Nah, jadi semua hasil diskusi pada kelompok 1, 2, dan 3 sudah sesuai. Kalian semua hebat ya. Kelas 6B, hebat. Yes. Oke. Iya, betul. Ini yang akan kita simpulkan anak-anak, bahwa semangat persatuan itu tidak hanya terlihat dalam kehidupan masyarakat. Semangat persatuan dan kesatuan juga tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah tarian. Nah, tadi walaupun ya kita berbeda daerah, berbeda tarian daerahnya, kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai dan saling menghormati. Apa anak-anak? Baik, betul sekali. Nah, iya. Tadi pada tarian lego-lego ya menggunakan pola lantai. Apa ini anak-anak? Melengkung. Iya. Nah, jenis pola lantai ini biasanya memberi kesan gerakan lemah lembut. Tadi gerakan tarian lego-lego lemah lembut ya bermakna ya. Sederhana tapi bermakna baik. Nah, ini contohnya ya. Selain pada tarian lego-lego yang menggunakan pola lantai melingkar, contohnya salah satunya adalah tari Mak Badang dari Sulawesi Selatan. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan anak-anak? Silakan Ibu beri waktu kalau mau bertanya. Tidak, baik. Nah, Bu Guru sudah mengirimkan link soal evaluasi pada WA grup kelas. Silakan anak-anak buka, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pilihan ganda 10 tersebut. Silakan anak-anak dikerjakan dengan jujur ya, tidak boleh melihat bahan ajar ataupun informasi lainnya. Kerjakan secara mandiri. Silakan anak-anak. Baik, sudah ya anak-anak ya? Ya. Selanjutnya, Bu Ayu ingin menanyakan kepada anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini anak-anak? Silakan berpendapat. Ya, silakan Mbak Kanaya. Tentang keberagaman. Baik, keberagaman. Ya. Seperti agama, suku, ya, budaya, dan lain-lain. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Kanaya. Iya, hebat ya. Kemudian silakan untuk yang laki-laki ini. Ayo. Tentang persatuan dan kesatuan. Ya. Oh, baik. Ya, tepuk tangan untuk Mas Rafa dan kita semua anak-anak. Tepuk tangan. Baik. Iya, pada hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Mbak Kanaya tentang keberagaman ya, keberagaman Indonesia yang memiliki banyak sekali keberagaman, diantaranya keberagaman agama, kemudian suku bangsa, ras, golongan, ya, gender dan lain sebagainya. Namun kita sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menelaah, menerapkan sikap persatuan dan kesatuan terhadap keberagaman yang ada tersebut. Ingat, semangat persatuan dan kesatuan itu kita tanamkan dalam diri kita anak-anak sebagai warga negara yang baik. Karena kita sebagai makhluk sosial yang Tuhan ciptakan dengan penuh sempurna ini, kita harus bisa mensyukuri persatuan dan kesatuan yang ada dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Baik, itu saja yang Bu Ayu sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak ya. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Anak-anak silakan nanti belajar tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 3. Besok kita akan mempelajarinya. Sekarang coba yel-yel dulu. Kelas 6B. Hebat. Yes. Oke. Tetap semangat.
semangat belajar, semangat menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.